Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semangat menjalani kehidupan ini karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa ada di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Saudara, di dunia ini ada saja orang yang mau menjatuhkan kita. Ada juga orang yang saling menjatuhkan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Spirit, semangat balas dendam menguasai hati manusia. Hubungan antar manusia pun menjadi retak. Melalui kesempatan ini, mari kita belajar bersama dengan menjawab pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim, tanggal 19 sampai tanggal 25 November tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, dan mari kita lihat pertanyaan itu. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang hikmat tidak akan membuat engkau jatuh? Menurut Alkitab Amsal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Yang kedua, dalam hal apakah orang dapat saling menjatuhkan? Yang ketiga, bagaimana peran gereja menghadapi perilaku umat yang saling menjatuhkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Saudara sekalian, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang hikmat tidak akan membuat engkau jatuh menurut bacaan Alkitab Amsal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mendalami tema MTPJ tanggal 19 sampai tanggal 25 November tahun 2023. Kalau kita memperhatikan pertanyaan ini, di sini kita dimintakan pemahaman kita tentang hikmat tidak akan membuat engkau jatuh menurut kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 tahap yang harus kita lewati. Tahap yang pertama, apa itu hikmat? Apa itu hikmat menurut kitab Amsal? Hal ini penting saudara sekalian, kita harus paham dulu tentang hikmat. Bagaimana kita bicara panjang lebar kalau konsep belum jelas. Jadi, apa itu hikmat menurut kitab Amsal akan kita ulas di tahap yang pertama. Yang kedua, tahap yang kedua, apa maksud kalimat hikmat tidak akan membuat engkau jatuh? Ya, ini harus dipahami dulu. Apa maksudnya kalimat ini? Hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga, bagaimana pengertian hikmat tidak akan membuat engkau jatuh menurut Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Nah, kita mulai dari yang pertama, apa itu hikmat? Apa itu hikmat menurut kitab Amsal? Nah, kata hikmat dalam kitab Amsal itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hokmah. Kata ini merupakan turunan dari sebuah kata kerja hakam. Hakam artinya menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Jadi hikmat adalah cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, dengan baik dan tepat. Atau memiliki pandangan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22, kata tersebut ditemukan dalam ayat yang ke-14. Dalam ayat yang ke-14. Dalam sejarah bangsa Israel, Salomo dikenal sebagai Raja Hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Jadi sumber hikmat itu adalah Tuhan. Salomo berhikmat karena Tuhan mengaruniakannya. Jadi kalau Anda merasa diri berhikmat, waspada. Jangan sampai Anda menjadi sombong. Anda melupakan bahwa hikmat itu bersumber dari Tuhan. Siapapun yang berhikmat di dunia ini, hikmat itu bersumber dari Tuhan.
Salomo terkenal di mana-mana karena hikmatnya. Dan Alkitab bersaksi, hikmat itu bersumber dari Tuhan. Jadi orang yang berhikmat itu orang yang menjalani kehidupan dalam kerendahan hati. Karena dia tahu, ini hanya titipan Tuhan. Ini bersumber dari Tuhan. Hikmat yang dia miliki itu bersumber dari Tuhan. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 12, ayat 29 sampai ayat yang ke-30, Salomo disebut sebagai raja yang berhikmat dan hikmat itu bersumber dari Allah. Itulah sebabnya dalam Amsal pasal 1 ayat 7, kita membaca takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi sumber hikmat jelas di sini, Tuhan. Ini dipertegas lagi di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Di sana disebut, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita berhikmat, ya, hikmat itu bisa ada kalau kita menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan pasti tidak berhikmat. Nah, saudara sekalian, kitab Amsal itu berisi tuntunan, berisi petunjuk bagaimana menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Hikmat itu ternyata dapat berfungsi sebagai keahlian. Ya, masih ingat kisah Daniel dalam Daniel pasal 1 ayat 4. Ya, Daniel dan kawan-kawannya disebut di situ memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Jika kita mencermati kalimat dalam ayat ini, kalimat ini menunjuk pada kemampuan intelektual. Jadi kalau orang punya kemampuan intelektual, itu karena dia berhikmat. Dan itu berasal dari Allah dan dapat dikembangkan dengan pertolongan Allah. Nah, kata hokmah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hikmat, itu kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal 35 ayat 35, ternyata dia menunjuk pada keahlian. Ya, ada seorang yang bernama Bezalel, dia menjadi orang yang ahli dalam hal kerajinan tembaga, emas, perak, dia jadi ahli di situ. Nah, itu keahlian itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani hokmah. Jadi hokmah tidak hanya diterjemahkan hikmat, tetapi juga diterjemahkan keahlian. Allah juga mengaruniakan hikmat itu kepada Aholiab. Nah, kalau Bezalel itu adalah tukang emas, perak, dan tembaga. Kalau Aholiab dia pandai mengajar, ya, pandai mengajar. Jadi orang yang pandai mengajar itu sebenarnya bersumber dari hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, hikmat dalam kitab Amsal ini merupakan gambaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dan juga dalam Kolose 2 ayat 3 dan ayat yang ke-8, di sana disebut Tuhan Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang hikmat. Dan ini baru tahap 1. Tahap yang kedua, apa maksud kalimat hikmat tidak akan membuat engkau jatuh? Saudara, kalimat ini jelas bahwa hikmat itu merupakan sesuatu yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Hikmat membuat kita dapat menghindar dari malapetaka. Hikmat membuat kita jadi bijak, dapat menghindari bencana. Hikmat dapat membuat kita terhindar dari orang yang berusaha menjerat kita, dari orang yang berusaha menjatuhkan kita. Dengan hikmat, kita dapat paham bagaimana seharusnya melangkah, bertindak, dan mengambil keputusan. Hal yang ketiga, tahap yang ketiga yang harus kita pahami di sini, bagaimana pengertian hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Ya, jadi kita diminta untuk mengerti ungkapan ini. Hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Ya,
Bagaimana itu kalau menurut kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Saudara, pengertian hikmat tidak akan membuat engkau jatuh menurut Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Itu menunjuk pada betapa pentingnya hikmat itu. Hikmat itu penting karena dia memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau tidak jatuh. Dalam ayat yang ke-13, hikmat itu diibaratkan madu. Madu itu manis dan bermanfaat bagi tubuh. Nah, orang yang berhikmat, dalam ayat yang ke-14 disebut punya masa depan yang baik. Luar biasa saudara sekalian. Jadi berhikmat pasti punya masa depan yang baik. Karena itu kita harus minta hikmat dari Tuhan agar kita punya masa depan yang baik. Ada banyak orang yang melupakan ini. Padahal Alkitab bersaksi, orang berhikmat itu pasti punya masa depan yang baik. Karena hikmat itu bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang menitipkan itu agar dia tahu bagaimana mengambil keputusan, agar dia tahu bagaimana menjalani kehidupan yang benar, agar dia tahu bagaimana menghindari dari jebakan orang sehingga dia tidak jatuh. Nah, saya mencatat ada 4 perbuatan orang yang berhikmat yang membuatnya tidak jatuh. Dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 ini. Yang pertama, perhatikan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ya. Tidak mengintai kediaman orang benar dan tidak merusak rumahnya. Orang berhikmat, dia tidak akan mengintai kediaman orang benar, tidak akan merusak rumah orang benar. Itu orang berhikmat. Jadi orang berhikmat sangat menjaga benar kenyamanan dari orang yang hidup benar. Yang kedua, dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, tidak bergembira ketika melihat musuh atau orang yang membenci kita jatuh. Nah, ini penting saudara sekalian. Biasanya kalau kita melihat orang itu jatuh, apalagi itu orang yang pernah melukai hati kita, orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang berlaku tidak baik kepada kita, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Biasanya kalau kita melihat orang itu jatuh, kita senang. Kita bersuka cita. Orang berhikmat tidak seperti itu. Ketika melihat musuh atau orang yang membencinya jatuh, dia tidak bergembira. Yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tidak marah kepada orang yang berbuat jahat. Ya. Biasanya saudara sekalian kita gampang emosi kalau orang berlaku tidak baik kepada kita. Nah, orang berhikmat dia punya pengendalian diri. Dia tidak gampang marah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu bukan berarti kita membiarkan diri kita diperlakukan sewenang-wenang. Itu bukan berarti orang berhikmat itu membiarkan dirinya diperlakukan sewenang-wenang. Tidak, saudara sekalian. Bukan dalam pengertian itu. Tetapi di sini pengertiannya adalah orang berhikmat itu tahu apa yang harus dia lakukan. Dia dapat mengendalikan dirinya. Dia tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan hal ini tidak mudah. Tapi dengan hikmat Tuhan kita dapat melakukannya. Ibarat Yesus yang mengikhlaskan dirinya. Mengikhlaskan dirinya ketika orang-orang menyalibkannya. Dia ikhlas melakukan itu karena dia tahu semuanya itu dilakukan untuk keselamatan manusia. Yang keempat, ayat 21 sampai ayat yang ke-22, takut akan Tuhan dan Raja. Artinya menaruh hormat kepada Tuhan dan Raja. Sebab baik Tuhan maupun Raja itu memiliki kekuasaan. Nah, orang yang punya kuasa itu dia bisa melakukan apa saja. Karena itu kita diajar untuk menaruh hormat kepada yang punya kuasa. Tuhan Maha Kuasa, Raja punya kuasa. Kita harus menaruh hormat kepada mereka. Itu ciri hidup orang berhikmat. Kalau kita nonton televisi atau mengikuti media sosial dewasa ini, coba perhatikan saudara sekalian, ada orang yang menaruh hormat. Ketika dia bicara, dia sangat menghormati pemerintah, menghormati raja. Ya, tetapi ada orang yang tidak respect, ada orang yang tidak menaruh hormat kepada pemimpin, kepada raja, kepada pemerintah. Orang berhikmat sangat menghormati raja, sangat menghormati Tuhan. Nah, jika 4 hal di atas dilakukan, kita berhikmat dan kita pasti punya masa depan yang baik. Kita tidak gampang jatuh karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah manfaatnya kalau kita berhikmat. Saudara sekalian, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2.
Pertanyaan nomor 2, dalam hal apakah orang dapat saling menjatuhkan? Saudara, ini adalah pertanyaan yang mudah kita jawab sebenarnya karena ini menyangkut realitas kehidupan kita sehari-hari. Bukan tidak mungkin Anda mengalaminya atau Anda menyaksikannya. Orang dapat saling menjatuhkan itu karena beberapa hal, ya. Yang pertama, iri hati. Perasaan tidak suka melihat orang lain senang atau berhasil. Ketika melihat pimpinan lebih perhatian kepada bawahan misalnya, orang ini iri dan kadangkala kita iri hati kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Ketika ada yang prestasinya tinggi atau mendapat kedudukan tinggi, acap kali kita iri lalu berusaha untuk menjatuhkannya. Jadi iri hati itu membuat orang saling menjatuhkan. Karena itu jangan iri hati, tidak baik sikap itu. Yang kedua dalam hal rendah diri. Orang yang rendah diri tidak percaya diri. Dan ketika dia melihat keunggulan orang lain, dia merasa terancam. Ini pemicu saling menjatuhkan. Yang ketiga, dalam hal beda pilihan politik. Ada yang bersikap dewasa ketika beda pilihan politik. Tetapi ada yang kekanak-kanakan, saudara sekalian. Ketika berbeda pilihan politik. Ya, ketika beda pilihan politik, itu ada orang yang saling menjatuhkan. Beda pilihan politik kadangkala membuat kita terjebak dalam sikap ini, saling menjatuhkan satu sama lain. Ini sikap yang tidak baik. Berbeda pilihan politik, itu alami, itu manusiawi. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda. Hargai itu. Ketika orang berbeda pilihan politik dengan kita, hargai itu. Jangan itu menjadi pemicu saling menjatuhkan. Yang keempat, dalam hal persaingan bisnis. Adanya persaingan bisnis sering membuat orang saling menjatuhkan, saudara sekalian. Waspadalah. Yang kelima, dalam hal menarik perhatian pimpinan. Orang bisa saling menjatuhkan karena mau mencari muka. Mencari muka terhadap pimpinan mereka. Orang yang suka mencari muka, itu biasanya terjebak dalam lingkaran saling menjatuhkan. Yang keenam, dalam hal menjadi juara. Ini sebenarnya kompetisi yang alami. Menjadi juara. Menjadi yang terunggul. Namun banyak orang yang mengambil tindakan saling menjatuhkan karena keinginan yang begitu besar, ambisi yang begitu besar untuk menjadi juara, untuk menjadi yang terbaik. Motivasi menjadi juara itu baik, tetapi kalau itu memicu kita untuk menjatuhkan orang lain, itu tidak baik. Demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2 dan kita masuk saja pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gereja menghadapi perilaku umat yang saling menjatuhkan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok? Saudara, saya mencatat ada 4 hal penting. Harap ini diperhatikan baik-baik. Ya, peran gereja menghadapi perilaku umat yang saling menjatuhkan. Yang pertama, gereja harus memotivasi bahwa sebagai gereja kita adalah satu keluarga. Ibarat tubuh. Kita ini banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus pernah menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Yang mana jemaat itu, gereja itu sesungguhnya adalah tubuh Kristus. Satu sakit, sakit semua. Satu bersuka cita semua. Yang kedua, menggiatkan pelayanan konseling pastoral. Sebab di sekitar kita ada orang yang belum tiba pada pemahaman bahwa orang lain itu harus dihormati, orang lain itu harus dihargai. Nah, konseling pastoral memegang peranan penting di sini. Yang ketiga, memberi peringatan keras agar jangan saling menjatuhkan, tetapi sebaliknya saling mengasihi. Karena saripati ajaran Kristus adalah saling mengasihi. Dan ini yang harus selalu kita suarakan. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang dapat mempererat kesatuan batin. Misalnya kerja bakti, kemudian mengunjungi panti asuhan, ya, jalan sehat dan sebagainya. Semua hal yang dapat mempererat solidaritas. Itu harus dilakukan agar kita semakin erat ikatan batin kita. Dan kita saling mengasihi satu sama lain. Demikianlah saudara sekalian jawaban saya atas pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 November tahun 2023. Mintalah hikmat Roh Kudus. Karena dialah sumber hikmat, mintalah hikmat darinya agar kita lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.